Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Yeskiel pasal 35. Datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, tujukanlah mukamu kepada pegunungan Seir, bernubuatlah melawan dia, dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah, aku akan menjadi lawanmu, hai pegunungan Seir, dan aku akan mengacungkan tanganku melawanmu, dan akan menjadikan engkau musnah dan sunyi sepi. Aku akan menjadikan kota-kotamu reruntuhan, dan engkau menjadi sunyi sepi, dan engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Oleh karena dalam hatimu terpendam rasa permusuhan yang turun-temurun, dan engkau membiarkan orang Israel menjadi makanan pedang pada hari sial mereka, waktu saatnya tiba untuk penghakiman terakhir. Oleh sebab itu, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan menjadikan engkau darah, dan darah akan mengejar engkau, oleh sebab engkau bersalah karena mencurahkan darah, maka darah akan mengejar engkau. Aku akan menjadikan pegunungan Seir musnah dan sunyi sepi, dan melenyapkan daripadanya orang-orang yang lalu lalang. Aku akan memenuhi juga pegunungannya dengan orang-orang yang mati terbunuh. Di bukit-bukitmu, di lembah-lembahmu, dan alur-alur sungaimu akan berbahan orang-orang yang mati terbunuh oleh pedang. Aku akan menjadikan engkau sunyi sepi selama-lamanya, dan kota-kotamu tidak akan didiami lagi. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Oleh sebab engkau mengatakan, kedua bangsa itu dan kedua negeri itu akan menjadi milikku, dan kita akan memilikinya. Sebetulnya Tuhan ada di situ. Oleh sebab itu, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan memperlakukan engkau seperti engkau memperlakukan mereka dalam murkamu dan cemburumu yang timbul dari kebencianmu terhadap mereka. Dan aku akan menyatakan diri kepadamu pada saat aku menghakimi engkau. Dan engkau akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, mendengar segala penistaanmu yang kau ucapkan melawan gunung-gunung Israel yang demikian. Gunung-gunung itu sudah menjadi sunyi sepi dan diserahkan kepada kita menjadi makanan kita. Dengan demikian, kamu membesarkan dirimu terhadap aku di dalam ucapanmu, dan banyak sekali kata-katamu terhadap aku. Aku mendengarnya. Beginilah firman Tuhan Allah, seluruh bumi akan bersukacita pada saat aku menjadikan engkau sunyi sepi. Seperti engkau bersukacita mengenai milik pusaka kaum Israel yang sudah menjadi sunyi sepi, demikianlah akan kulakukan terhadap engkau. Engkau akan menjadi sunyi sepi, hai pegunungan Seir,
dan engkau segenap Edom dalam keseluruhanmu, dan mereka akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Yeskiel 35:1-15. Pasal ini adalah nubuat khusus melawan pegunungan Seir, yaitu wilayah bangsa Edom, keturunan Esau, saudara Yakub, Israel. Meskipun memiliki hubungan darah, Edom sering memusuhi Israel, terutama saat Israel sedang dalam penderitaan. Beberapa poin penting dari pasal ini: Tuhan menyatakan akan melawan dari pegunungan Seir karena dosa mereka. Edom memelihara permusuhan turun-temurun dan memanfaatkan penderitaan Israel untuk keuntungan sendiri. Hukuman Tuhan dinyatakan tegas, penghancuran total, sunyi sepi, dan darah akan mengejar mereka karena mereka menumpahkan darah. Keangkuhan Edom dibongkar. Mereka berniat merebut tanah Israel dan sikap seakan Tuhan tidak berdaulat. Sukacita Edom atas kehancuran Israel akan berbalik. Tuhan akan menjadikan mereka sunyi sepi juga. Renungannya untuk kita: Tuhan memperhatikan dan membalas ketidakadilan. Terkadang orang bisa menyakiti sesama saat mereka sedang lemah. Tapi Tuhan tidak tinggal diam. Seperti Edom yang bersukacita atas penderitaan Israel, kita diingatkan bahwa mengejek atau mengambil keuntungan dari penderitaan orang lain adalah dosa yang serius di hadapan Tuhan. Permusuhan yang dipelihara adalah akar kehancuran. Edom menyimpan kebencian lama terhadap Israel, dan hal itu menjadi racun yang memisahkan diri mereka sendiri. Tuhan memanggil kita untuk saling memaafkan, bukan memelihara dendam, karena kebencian mengeraskan hati dan membawa pada kehancuran. Kesombongan melawan Tuhan akan membawa kebinasaan. Ucapan-ucapan Edom menunjukkan kesombongan terhadap Tuhan dan umat-Nya. Ini peringatan bahwa kata-kata kita penting dan Tuhan mendengar setiap ucapan kita. Jangan bermain-main dengan sikap dan perkataan yang menentang Tuhan. Tuhan adalah pembela umat-Nya. Meskipun Israel sedang dihukum, Tuhan tetap memperhatikan mereka dan akan membela mereka dari musuh-musuh yang berniat jahat. Kasih Tuhan tidak terhenti meski Dia sedang mendidik umat-Nya. Refleksi pribadi bagi kita: apakah kita pernah bersukacita saat orang lain mengalami kesulitan? Apakah kita memelihara dendam yang seharusnya sudah melepaskannya? Apakah kata-kata dan sikap kita menunjukkan hormat kepada Tuhan dan sesama? Semoga melalui firman Tuhan ini menolong kita untuk kembali kepada jalan yang benar. Jika mungkin hal-hal tersebut pernah kita lakukan dalam kehidupan kita, mari kita saling memaafkan dan mari kita menunjukkan sikap hormat kepada Tuhan dan kepada sesama. Semoga firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.